Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Denny, seorang pengojek daring, sudah terbiasa dengan berbagai macam penumpang di malam hari. Namun, malam itu berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 11.45 malam, ia memutuskan untuk menunggu satu pesanan terakhir sebelum pulang. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk. Lokasi penjemputannya berada di pinggiran kota, dekat area hutan kecil yang sering ia hindari. Ragu-ragu, Denny menerima pesanan itu. Ia berpikir, mungkin penumpang hanya tersesat di jalan. Sesampainya di lokasi, seorang wanita berdiri di tepi jalan dengan mengenakan kebaya putih dan selendang kuning pucat. Wajahnya terlihat tertutup bayangan, tapi dari gerak-geriknya, wanita itu terlihat seperti penumpang biasa. "Selamat malam, Mas," sapa wanita itu dengan suara lembut. "Tolong antar saya ke Desa Sukamerta." Denny berpikir sejenak. Ia tidak pernah mendengar nama desa itu sebelumnya, tetapi ia memeriksa aplikasi dan melihat titik lokasi yang jelas di peta. Tanpa banyak bertanya, ia mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Jalanan yang aneh saat motor mulai melaju, suasana menjadi semakin sunyi. Jalanan yang biasanya ramai oleh kendaraan mendadak kosong. Angin malam bertiup kencang, membuat bulu kuduk Denny meremang. Setelah beberapa kilometer, peta di aplikasinya tidak lagi menunjukkan jalur yang jelas. Namun, wanita itu memberi arahan dengan tenang. "Belok kiri di sana, Mas," katanya sambil menunjuk jalan kecil yang gelap dan penuh semak belukar. Denny mulai merasa tidak nyaman. Jalan itu tidak terlihat seperti jalan menuju desa, melainkan seperti jalan setapak menuju hutan. Namun, ia tetap mengikuti arahannya. "Sudah dekat, Mas. Sedikit lagi," ujar wanita itu dengan nada yang tenang. Denny mulai mendengar suara aneh. Di antara suara deru motornya, terdengar seperti gumaman samar atau bisikan yang berasal dari dalam hutan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai merayapi pikirannya. Desa Sukamerta. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gerbang kayu besar yang terlihat tua. Di balik gerbang itu terlihat deretan rumah sederhana dengan lampu-lampu redup yang bersinar. Desa itu terasa aneh, terlalu sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan. Wanita itu turun dari motor dan berkata, "Terima kasih, Mas. Ini ongkosnya." Ia menyerahkan uang kertas yang terlihat usang, seolah-olah berasal dari masa lalu. Denny memandangi desa itu dengan bingung. "Ini Desa Sukamerta ya? Kok saya baru dengar nama desa ini?" Wanita itu tersenyum samar. "Desa ini tidak ada di peta, Mas. Hanya orang tertentu yang bisa sampai ke sini." Sebelum Denny sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu berjalan masuk ke desa. Gerbang kayu perlahan tertutup dengan sendirinya, dan suasana menjadi semakin mencekam. Kembali ke dunia nyata, Denny merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk segera berbalik dan pergi. Namun, saat ia mencoba menyalakan motor, mesinnya tidak mau menyala. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara tawa samar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke arah desa, tetapi kini tidak ada apa-apa. Desa itu menghilang begitu saja, digantikan oleh kegelapan hutan. Denny panik dan mulai mendorong motornya keluar dari hutan.
Setelah berjalan beberapa kilometer, ia akhirnya sampai di jalan raya yang terang. Saat ia memeriksa kantongnya, ia menemukan uang yang diberikan wanita itu. Namun, uang itu telah berubah menjadi daun kering. Malam itu terus terngiang-ngiang di benak Denny. Setiap kali ia menutup mata, bayangan desa gaib dengan gerbang kayu tua dan deretan rumah redup muncul kembali. Meskipun ia mencoba melupakan kejadian itu, rasa penasaran semakin menghantui. Denny akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa Sukamerta. Ia mendatangi seorang tetua desa bernama Pak Jaya yang dikenal sebagai orang bijak di kampungnya. Saat Denny menyebut nama desa Sukamerta, wajah Pak Jaya berubah serius. Desa Sukamerta adalah cerita lama, nak, katanya. Itu bukan desa biasa. Dulu di tempat itu ada desa yang dihuni oleh sekelompok orang yang mempraktikkan ilmu hitam. Mereka memisahkan diri dari dunia luar, hidup dalam ritual dan kepercayaan yang aneh. Ketika sebuah tragedi besar terjadi, beberapa mengatakan wabah, yang lain mengatakan kutukan, seluruh desa itu hilang begitu saja. Tapi kadang-kadang desa itu muncul kembali, seperti memanggil orang-orang tertentu. Denny bergidik. Kenapa saya bisa sampai ke sana, Pak? Pak Jaya menggeleng pelan. Mungkin mereka melihat sesuatu dalam dirimu, atau mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Tapi ingat, nak, jangan pernah kembali ke sana. Sekali kamu masuk lagi, mungkin kamu tidak akan bisa keluar. Namun, rasa penasaran Denny tidak mudah padam. Seminggu setelah pembicaraannya dengan Pak Jaya, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Malam-malamnya diisi oleh mimpi tentang wanita berbaju kebaya itu yang terus memanggilnya kembali ke desa. Mas Denny, kami membutuhkan bantuanmu. Suara wanita itu terdengar di mimpinya. Denny sering terbangun dengan keringat dingin. Di pagi hari, ia menemukan daun-daun kering berserakan di kamarnya. Meskipun ia yakin pintu dan jendela selalu tertutup rapat. Pada suatu malam, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Saat ia menjawab, suara lembut wanita itu terdengar lagi. Mas Denny, datanglah. Waktunya hampir habis. Denny tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, ia memutuskan untuk kembali ke lokasi tempat ia pertama kali menjemput wanita itu. Malam itu, bulan bersinar redup di langit. Denny membawa sebuah senter, beberapa peralatan, dan motornya yang telah diperiksa agar tidak mogok lagi. Sesampainya di lokasi, ia menunggu di tempat yang sama seperti malam itu. Tepat pukul 11.45 malam, angin dingin bertiup dan kabut mulai turun. Dari balik kabut, sosok wanita berbaju kebaya muncul lagi, seperti malam sebelumnya. "Kamu datang," ucap wanita itu dengan senyuman tipis. "Kenapa saya?" tanya Denny, mencoba memberanikan diri. "Kamu dipilih karena kamu memiliki hati yang tulus. Kami membutuhkanmu untuk menyampaikan pesan," jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah hutan. Denny tidak punya pilihan selain mengikuti wanita itu. Kali ini, perjalanan terasa lebih panjang dan lebih sunyi. Ia merasa seperti berada di dimensi lain dengan pemandangan hutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sesampainya di gerbang desa, Denny merasakan suasana yang berbeda. Desa itu terlihat lebih hidup dengan lampu-lampu yang menyala terang dan orang-orang berjalan di sekitar, tetapi semuanya terlihat seperti bayangan samar. Wanita itu membawa Denny ke sebuah rumah besar di tengah desa. Di dalamnya seorang pria tua duduk dengan tatapan penuh harap. "Terima kasih telah datang, nak," ucap pria itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa desa mereka terjebak dalam kutukan akibat dosa masa lalu. Mereka membutuhkan seseorang dari dunia nyata untuk membawa pesan mereka kepada keluarga-keluarga yang masih hidup di luar desa agar melakukan ritual pembersihan jiwa demi melepaskan roh-roh yang terperangkap. "Jika kamu berhasil, desa ini akan bebas. Tapi jika gagal, desa ini akan terus memanggilmu, dan kamu mungkin tidak akan bisa pergi lagi," kata pria itu dengan nada serius. Denny setuju, meskipun ia tahu risikonya.
Ia diberi sebuah kain kuning dan mantra yang harus ia bacakan di sebuah makam tua di luar hutan. Saat ia meninggalkan desa, gerbang kayu itu tertutup untuk terakhir kalinya. Namun, perjalanan menuju makam tidak mudah. Denny dikejar oleh bayangan-bayangan hitam yang mencoba menghentikannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia membaca mantra sambil mengikat kain kuning di batu nisan tua. Saat ia selesai, suara angin kencang berhenti dan suasana menjadi tenang. Desa Sukamirta tidak pernah memanggilnya lagi, tetapi Denny tahu apa yang ia lakukan malam itu telah membawa kedamaian bagi banyak jiwa yang terperangkap. Meski Denny yakin ia telah menyelesaikan tugasnya, gangguan aneh tetap menghantui hidupnya. Beberapa bulan berlalu dengan tenang hingga pada suatu malam, ketika Denny sedang mengantar penumpang larut malam, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di kaca spion motornya tampak bayangan samar seorang wanita berkebaya putih duduk di belakang penumpang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang bergerak mengikuti gerakan motornya. Denny hampir kehilangan kendali, tetapi ia mencoba tetap tenang dan fokus mengemudi. Sesampainya di tujuan, penumpang turun tanpa menyadari apapun. Namun, Denny melihat bayangan wanita itu tidak ikut turun. Ia masih duduk di jok belakang, menatapnya dengan tatapan yang tidak kasat mata. Denny memarkir motornya di tepi jalan dan mencoba berbicara dengan bayangan itu. "Apalagi yang kamu inginkan? Aku sudah melakukan semua yang kalian minta," serunya dengan suara gemetar. Bayangan itu hanya menunjuk ke arah hutan, seolah mengisyaratkan bahwa tugas Denny belum selesai. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi firasat buruk mulai merasukinya. Malam itu, Denny bermimpi aneh. Ia kembali ke desa Sukamirta, tetapi kali ini desa itu terlihat rusak dan porak-poranda. Orang-orang di sana berteriak, memohon bantuan, sementara bayangan hitam mengepung desa. Seorang anak kecil dalam mimpi itu berlari ke arahnya dan berkata, "Mereka belum bebas, masih ada yang terperangkap." Denny terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang masih belum selesai, dan entah bagaimana, ia terlibat lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dengan hati yang berat, Denny memutuskan untuk kembali ke hutan tempat desa Sukamirta pernah muncul. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Kali ini, ia membawa beberapa perlengkapan, termasuk kamera dan perekam suara, berharap bisa mengungkap misteri ini lebih jelas. Saat ia tiba di lokasi, kabut kembali turun, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada gerbang kayu atau wanita berkebaya yang menyambutnya. Hanya ada kesunyian dan suara angin yang membawa bisikan samar. Denny berjalan lebih dalam ke hutan, mengikuti instingnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, tetapi ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang mengawasinya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah pohon besar dengan ukiran aneh di batangnya. Pohon itu terasa seperti pusat energi gelap di hutan tersebut. Denny mendengar suara dari arah pohon itu. Suara wanita berkebaya kembali terdengar. "Mas Denny, bantu kami untuk terakhir kalinya. Hancurkan pohon ini. Disinilah semua jiwa yang terperangkap disimpan." Dengan tangan gemetar, Denny mencoba memotong pohon itu menggunakan kapak kecil yang ia bawa. Namun, setiap kali ia mengayunkan kapaknya, suara jeritan terdengar dari arah hutan. Bayangan hitam mulai muncul, mengelilinginya, mencoba menghentikannya. Denny tetap bertahan meski tubuhnya terasa lemas. Dengan tenaga terakhir, ia mengayunkan kapak ke pohon itu untuk terakhir kalinya. Pohon itu akhirnya tumbang dan suara jeritan berhenti. Kabut mulai menghilang dan suasana hutan menjadi tenang. Di antara puing-puing pohon, Denny melihat bayangan orang-orang dari desa Sukamirta perlahan memudar, seolah-olah mereka akhirnya menemukan kedamaian. Wanita berkebaya muncul untuk terakhir kalinya, tersenyum dengan air mata di matanya. "Terima kasih Mas Denny, kamu telah membebaskan kami. Kini
kami bisa pergi dengan tenang. Setelah kejadian itu, Denny tidak lagi mengalami mimpi atau gangguan aneh. Ia merasa hidupnya kembali normal, meskipun sesekali ia masih merasakan kehadiran yang samar, seperti ada yang memperhatikannya dengan rasa terima kasih. Namun, suatu malam ketika ia sedang memeriksa aplikasi ojeknya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah notifikasi perjalanan dengan tujuan Desa Sukamerta. Notifikasi itu segera hilang, tetapi Denny tahu bahwa meskipun ia telah membantu, misteri Desa Sukamerta tidak sepenuhnya berakhir. Desa itu tetap hidup di antara batas dunia nyata dan gaib, menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau cukup malang untuk menemukannya. Setelah notifikasi aneh itu muncul, Denny merasa terguncang. Ia memutuskan untuk memeriksa ulang aplikasi di ponselnya. Tidak ada riwayat perjalanan menuju Desa Sukamerta, tetapi ia yakin tidak berhalusinasi. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin sering ia mendapati hal-hal ganjil. Setiap malam, ponselnya berbunyi seperti ada pesanan masuk, tetapi saat ia memeriksanya, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang ia melihat bayangan kabut samar di sekeliling rumahnya. Namun Denny bertekad untuk tidak terlibat lagi. Pada malam Jumat, saat suasana kota terasa lebih lengang dari biasanya, Denny mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam, waktu yang sama seperti saat ia pertama kali menerima pesanan dari Desa Sukamerta. Dengan perasaan takut, ia membuka pintu perlahan. Namun, tidak ada siapapun di luar. Hanya ada udara dingin yang menusuk tulang dan suara samar seperti bisikan. Ia melangkah keluar, mencoba mencari siapa yang mengetuk. Saat ia berdiri di depan rumahnya, ponselnya tiba-tiba menyala. Kali ini, pesanan baru muncul dengan lokasi yang tertera jelas. Gerbang Desa Sukamerta. Denny menolak pesanan itu, tetapi ponselnya terus berbunyi. Setiap kali ia mencoba menutup aplikasi, pesanan itu muncul kembali, memaksa dirinya untuk menerima. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa pasrah, ia mengambil helmnya dan naik ke motor. Perjalanan menuju lokasi terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Jalanan yang biasanya ia kenal berubah menjadi jalan sempit yang dipenuhi kabut tebal. Tidak ada kendaraan lain, hanya suara deru motornya dan angin malam yang membawa aroma bunga melati yang pekat. Sesampainya di gerbang yang pernah ia lihat, sesuatu telah berubah. Desa itu kini tampak berbeda. Tidak ada cahaya redup dari rumah-rumah atau suara samar dari penduduk. Semuanya gelap dan sunyi. Saat Denny berdiri di depan gerbang, seorang pria tua dengan wajah tirus muncul dari balik bayangan. Pria itu membawa tongkat kayu dengan ukiran aneh. "Kamu kembali lagi," ucap pria itu dengan nada berat. "Saya tidak ingin kembali," balas Denny gemetar. "Saya sudah melakukan apa yang kalian minta. Kenapa saya dipanggil lagi?" Pria itu menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan sebelumnya hanya membuka satu lapisan kutukan. Desa ini masih terperangkap di dalam kegelapan. Dan sekarang, tugas yang lebih besar menantimu." Denny menolak keras. "Tidak, saya sudah cukup menderita karena ini. Cari orang lain." Pria itu menggeleng. "Kamu adalah satu-satunya yang dipilih. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas ini, kegelapan dari desa ini akan meluas ke dunia nyata. Kamu tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga dunia di sekitarmu." Pria tua itu memberikan Denny sebuah benda kecil, cermin bulat dengan bingkai hitam yang terlihat kuno. "Kamu harus membawa cermin ini ke pusat desa. Namun ingat, kegelapan akan mencoba menghentikanmu. Jika cerminnya pecah, semuanya akan berakhir untukmu dan desa ini." Dengan enggan, Denny melangkah masuk ke desa. Kali ini, suasananya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jalanan dipenuhi bayangan yang bergerak cepat, seolah-olah mengawasinya dari setiap sudut. Ketika ia mencapai pusat desa, sebuah suara keras menggelegar. Dari balik kegelapan, sosok bayangan besar muncul.
makhluk yang tampak seperti perpaduan manusia dan binatang, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Makhluk itu menghalangi jalannya, mengeluarkan suara mengerikan yang menggema di seluruh desa. Denny tahu inilah ujian terakhirnya. Denny berusaha menghindari serangan makhluk itu sambil melindungi cermin di tangannya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahannya. Makhluk itu melompat ke arahnya, tetapi Denny berhasil mengelak. Ia teringat mantra yang pernah diberikan oleh Pak Jaya, tetua desa. Dengan napas yang tersengal, ia mengucapkan mantra itu sambil mengarahkan cermin ke makhluk tersebut. Cermin mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan yang begitu keras hingga membuat telinga Denny berdengung. Perlahan, bayangan-bayangan di desa mulai memudar dan makhluk itu menghilang menjadi abu. Namun, sebelum cahayanya meredup, cermin itu retak. Denny terbangun di tengah jalan raya dengan motornya terparkir di sebelahnya. Ia tidak ingat bagaimana ia keluar dari desa itu, tetapi semuanya tampak normal. Namun, ketika ia memeriksa saku jaketnya, ia menemukan potongan cermin dengan bingkai hitam. Desa Sukamerta tampaknya telah menghilang untuk selamanya. Tetapi Denny merasa bahwa tugasnya belum benar-benar selesai. Potongan cermin itu menjadi pengingat bahwa kegelapan masih ada di suatu tempat, menunggu untuk muncul kembali. Sejak saat itu, Denny hidup dengan kewaspadaan, tahu bahwa apa yang telah ia alami mungkin hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar.